Orang tua kamu kalau tahu, bangga sekali sama kamu, Sa. Enggak, Mbak. Orang tua Alisa itu cuma aku. Tadi pas aku ketemu sama dia di depan orang-orang, aku langsung maki-maki dia. Karena dia kan yang menggagalkan pernikahan aku sama Evan. Kenapa tante kaget? Kenapa sih Nat sampai sekarang kamu masih aja benci sama Alisa? Memangnya dia salah apa sama kamu sampai kamu dendam kayak gini? Dia tuh gak pernah ngerebut siapapun dari sisi kamu kok. Tante, stop ya belain dia. Muak dengernya. Tante gak ngebelain siapa-siapa. Tante cuma pengen ngebuka hati kamu. Kamu tuh udah menzolimi Alisa, Natasha. Hah? Nggak kebalik. Bukannya dia yang menzolimi aku. Dia udah ngerebut Evan dari aku. Dan aku nggak jadi nikah sama Evan gara-gara dia. Cinta Evan itu cuma buat Alisa, Nat. Kamu gak bisa maksa orang untuk menerima cinta kamu. Itu kan masalah hati, masalah perasaan. Masa sih kamu mau nikah sama seseorang yang hatinya bukan buat kamu? Tante, tolong ya dengerin. Evan itu playboy. Dia pasti akan terus-terusan mencari siapa cinta sejatinya. Dan aku tahu, pasti pada akhirnya Evan akan merasa kalau cinta sejatinya adalah aku. Ya seorang playboy seperti Evan juga pasti akan menemukan cinta sejatinya. Dan apa yang dia cari, itu ada di Alisa, Nat. Tante, tolong ya, aku muak denger Tante ngomong Alisa-Alisa terus. Kalau Tante sekali lagi ngebelain Alisa, aku nggak akan segan-segan ngusir Tante dari rumah ini. Anak kok keras kepala kayak gitu. Persis banget kayak almarhum bapaknya. Aku harus mendatengin. Lihat deh, siapa yang datang. Alisa, Pak Sarwana. Subhanallah, kalian balik lagi ke sini. Loh, Nat, gimana caranya kamu menemukan mereka? Emang kamu tahu di mana mereka tinggal? Loh, tadi pagi kan aku udah cerita sama Tante kalau aku nggak sengaja ketemu sama Alisa di supermarket. Ingat gak? Terus aku tanya sama orang-orang di sekitar situ di mana Alisa tinggal. Nggak gampang loh. Tapi namanya juga Natasha. Masa nggak dapet sih yang beginian doang? Tante kepikiran kamu terus, ah. Apalagi abah kamu kan masih sakit. Mulai sekarang kamu harus janji, kamu nggak boleh kemana-mana lagi. Udah tinggal di sini aja sama Tante ya. Iya Tan, aku juga udah janji kok sama Alisa kalau aku nggak akan marah-marahin dia lagi. Makasih ya, Bu. Saya sama Abah masih boleh tinggal di sini. Ya pasti dong sayang. Pokoknya pintu rumah ini selalu terbuka lebar buat kamu sama abah kamu. Iya, terima kasih banyak, Bu Rizka. Mbak Natasha. Natasha, semoga nggak ada sesuatu yang kamu rencanakan lagi di balik ini. Karena Tante nggak akan bisa mentolerir lagi dan akan bertindak tegas. Kalau kamu masih... Permisi, Bu. Ibu kenal dengan anak ini, Bu? Oh, ya ampun. Ini mah fotonya Neng Alisa. Iya bener. Ini kan namanya Alisa. Memang Ibu pernah ketemu, Bu? Dia baru kerja sama ibu. Terus dijemput sama majikan lamanya. Tapi majikannya tuh kelihatannya orang kaya, Mas. Sial. Kita kelewatan beberapa jam doang. Ya udah, kalau gitu permisi ya, Mas. Saya mau kerja dulu ya, Mas ya. Iya, Bu. Ya lo? Pak, di line 2 ada yang mau bicara. Oke, tolong sambungkan. Van, kamu tega banget sama Mama. Mama tuh belum makan apa-apa sampai sekarang loh. Pokoknya Mama gak akan makan sampai kamu memenuhi semua permintaan Mama. Udah dong, Ma. Nggak usah kayak gitu, Ma. Kalau Mama sakit terus masuk rumah sakit gimana? Itu namanya nyiksa diri sendiri, Ma. Kamu tuh udah nyiksa Mama. Kenapa sih, Van?
Kamu nggak bisa memenuhi permintaan mama? Bukan begitu, Ma. Udah dong, Mama kan caranya bisa cara lain. Kayak anak kecil aja sih. Biarin mama kayak anak kecil. Biarin. Pokoknya mama nggak akan makan sampai kamu memenuhi permintaan mama. Mama dengerin Maya. Ini Evan sekarang lagi pusing. Evan tuh banyak kerjaan yang belum selesai. Dan Mama cuma bikin ribet semuanya. Udah ya, Evan capek. Evan! 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 Sa, Abah kok jadi kepikiran terus ya, Sa? Kenapa Mbak Natasha tiba-tiba baik sama kamu? Beda sama yang dulu, Sa. Abah, mungkin Mbak Natasha mau berubah. Abah jangan kayak gitu ya mikirnya. Mudah-mudahan berubahnya dari dalam hati ya, Sa. Nggak di mulut doang. Sebenarnya Abah sakit hati. Sakit hati. Kalau ingat kamu dimaki-maki di supermarket, Sa. Abah, udahlah nggak apa-apa kok. Halisa juga nggak permasalahin hal itu. Yang penting sekarang juga Mbak Natasha mau berubah. Sa, kalau aja kamu tahu orang tua kandung kamu yang sebenarnya, Sa. Orang tua kandung yang kaya. Kamu gak akan sengsara seperti ini, Sa. Bah, Halisa nggak pernah ngerasa sengsara kok. Tapi, Sa, tapi kan, Sa, Abah gak pernah bikin kamu bahagia, Sa. Bah, siapa bilang Alisa gak bahagia? Alisa bahagia. Asalkan itu semua sama Abah. Abah tahu kenapa Alisa mau kerja di Mbak Natasha lagi. Karena itu semua demi Abah. Kalau Abah sembuh nanti, Abah akan kerja sama Mbak Natasha. Abah akan ngabdi sama Mbak Natasha. Tapi kan, Sa, Abah sakit-sakitan kayak begini. Abah jadi ngancurin kuliah kamu. Dan kamu gak bisa nerusin kuliah kamu, Sa. Bah, Alisa gak apa-apa, Alisa gak nerusin kuliah. Karena Alisa yakin suatu saat nanti Alisa pasti bisa nerusin kuliah. Abah pasti bisa sembuh. Dan kita bisa kerja sama-sama, Bah. Orang tua kamu kalau tahu, bangga sekali sama kamu, Sa.
Enggak, Ma.